Selamat datang di Bermain Bola, podcast tempat kita membedah taktik, emosi, dan drama di atas rumput hijau. Bersama kami berdua di sini, dan hari ini kita harus bicara soal London Utara. 10 poin dari 4 laga terakhir, kemenangan 4 gol tanpa balas di derby kemarin, dan posisi puncak yang seolah enggan beranjak. Pertanyaannya bukan lagi kapan Arsenal bangkit, tapi siapa yang bisa menghentikan mereka. Betul sekali. Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas judul yang sensitif bagi sebagian orang, London is Red. Menakar ambisi juara Arsenal 2025-2026. Kita bakal bedah bagaimana Victor Gyökeres mengubah kutukan striker mandul di Emirates menjadi mesin gol yang mematikan. Isu panas soal rapat brutal di ruang ganti pasca hasil imbang lawan Wolves. Apakah ini bentuk kepemimpinan Martin Odegaard yang sesungguhnya, atau justru tanda-tanda retaknya harmoni? Dan hantu musim semi ya? Benar. Dan tentu saja, hantu musim semi. Apakah Arsenal sudah cukup dewasa untuk tidak terpeleset lagi saat bayang-bayang Pep Guardiola dan Manchester City mulai mengintai di spion mereka? Siapkan kopi atau jersey kebanggaan kalian, karena beberapa waktu ke depan kita akan mencari tahu apakah tahun 2026 adalah tahun di mana trofi Premier League akhirnya kembali pulang ke London Utara, atau justru ini hanya harapan palsu lainnya? Langsung saja kita mulai bermain bola. Let's kick off. Mari kita mulai bahas realitasnya dulu nih. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kalian rutin ikutin klasemen, 2 minggu yang lalu situasinya kan tampak seperti parade penenangan dini buat The Gunners. Arsenal duduk sangat nyaman di puncak. 9 poin, bayangkan, keunggulan 9 poin dari Manchester City. Angka yang cukup bikin fans bisa tidur nyenyak sebenarnya. Iya, di fase krusial ini biasanya margin segitu udah bikin tenang. Tapi ya pesona sekaligus kekejaman Premier League itu di situ. Kepastian bisa berubah jadi kepanikan cuma dalam hitungan hari. Hasil imbang pas bertandang ke Brentford itu aja udah mulai memunculkan sedikit keraguan. Tapi puncaknya pas di Molineux kan? Nah, itu. Yang benar-benar menyesakkan itu kejadian di Molineux. Melawan Wolves, Arsenal kolaps secara tragis di menit-menit akhir. Skor berakhir 2-2. Tiba-tiba aja, jarak 9 poin yang aman itu menyusut drastis, tinggal 5 poin. Dan yang bikin situasi makin mencekam, City masih punya tabungan 1 pertandingan. Realitas perebutan gelar tiba-tiba ngintai lagi di depan mata. Yang menawan dari hal ini adalah gimana Manchester City dan ya khususnya Pep Guardiola merespons perubahan angin itu. Ini bukan lagi sekedar adu taktik di lapangan hijau. Ini udah masuk pertarungan psikologis level tertinggi. Perang mental ya? Bener banget. Kita bisa lihat dari sumber-sumber konferensi pers Guardiola tanggal 20 Februari kemarin. Waktu para jurnalis mencecar dia pakai pertanyaan soal Arsenal yang mulai buang-buang poin, Pep ngerespons dengan wajah yang sedatar tembok. Dia pakai kalimat, I could not care less. Dia benar-benar nak peduli sama sekali. Serius? Dia bilang gitu? Iya, dia menegaskan kalau dia belum menghabiskan 1 detik pun buat ngobrol sama pemainnya soal perburuan gelar liga. Katanya fokus dia 100% cuma buat laga berikutnya lawan Newcastle. Tunggu dulu, tunggu. Apakah kita benar-benar percaya kalau seorang Pep Guardiola, manajer yang saking terobsesinya sama detail terkecil, tiba-tiba nggak peduli sama klasemen? Buat saya, ini murni mind games. Strategi klasik Pep ya. Pasti. Di main memposisikan diri seolah acuh tak acuh, dia sebenarnya lagi ambil beban ekspektasi dari skuad City, terus dilempar langsung ke pundak pemain Arsenal. Apalagi, ancaman City ini kan bukan cuma omong kosong di depan mikrofon pres. Jelas bukan. Ada bukti nyatanya di lapangan. Coba kita lihat rekrutan anyar mereka. Anton Semenyo datang dengan harga bombastis, 64 juta pound sterling dari Bournemouth di bulan Januari kemarin. Sejak tiba, dia udah cetak 5 gol. 5 gol loh, dan nyumbang 2 assist. Pep bahkan terang-terangan muji fleksibilitas Semenyo. Dia bisa beroperasi di 3 posisi berbeda kan? Plus kemampuan defensifnya luar biasa. Itu amunisi nyata. Bukan sekedar gertakan sambal. Betul, itu poin analisis yang sangat valid. Semenyo emang ngasih dimensi baru buat serangan City, bikin mereka jauh lebih sulit diprediksi. Tapi, sebelum kalian para pendengar kita mulai nekan tombol panik, ada baiknya kita singkirin dulu drama emosional ini. Kita lihat apa kata data objektif. Selalu menyenangkan kalau kita ngomongin data.
Sumber dari platform analitik Rowdy yang membedah ribuan simulasi pakai superkomputer Opta menyajikan realitas matematis yang mungkin agak mengejutkan sebagian pihak. Secara probabilitas, biarpun City terus nempel dan punya momentum, Arsenal masih diunggulkan secara matematis sebagai favorit utama. Angkanya di kisaran berapa tuh? Model prediktif superkomputer itu memproyeksikan peluang Arsenal buat ngangkat trofi Premier League musim ini ada di kisaran solid, yakni 18 hingga 35%. Menarik. Angka 28-35% mungkin buat pendengar awam kedengarannya nggak terlalu dominan ya. Tapi di liga sekompetitif Premier League, itu angka yang sangat dihormati. Iya, karena poin kan sering saling membatalkan di liga ini. Tepat. Yang bikin saya penasaran, ada ketimpangan proyeksi kalau kita bandingin sama kompetisi lain. Superkomputer yang sama, prediksi peluang Arsenal di Champions League cuma sekitar 15-18%. Dan di FA Cup malah lebih rendah, di angka 12 hingga 16%. Kenapa mesin ini yakin banget liga domestik lebih pas buat mereka? Jawabannya ada di struktur kompetisi itu sendiri dan gimana gaya bermain Arsenal di bawah Mikel Arteta berevolusi. Model probabilitas kayak Opta ini sangat menghargai stabilitas taktis mingguan. Premier League itu lari maraton, 38 laga. Butuh napas panjang? Betul, dalam format maraton, tim yang punya pertahanan solid dan konsistensi high pressing, kemampuan menekan sejak di area lawan, itu sangat bisa diandalkan buat mendulang poin konstan. Sebaliknya, Champions League atau FA Cup itu lari gawang, format sistem gugur. Satu kesalahan, langsung habis. Persis. Di kompetisi gugur, satu kartu merah dadakan atau momen magis dari lawan bisa langsung nyingkirin sebuah tim, biarpun mereka dominan selama 89 menit. Liga lebih ngehargain mesin yang konsisten, dan Arsenal musim ini dibangun buat meminimalkan anomali. Kalau kita ngomongin mesin yang konsisten, ini bawa kita masuk ke ruang mesin taktis Arsenal itu sendiri. Musim lalu, dan beberapa musim sebelumnya, narasinya kan selalu Arsenal kehabisan bensin di bulan-bulan krusial. Hantu musim semi. Iya, hantu musim semi itu. Tapi, buat kampanye 2025-2026 ini, Arteta dan Edu jelas gak mau jatuh di lubang yang sama. Mereka ngerombak pondasi secara struktural. Salah satu nama penting dalam eksplorasi mendalam kita kali ini adalah Martin Zubimendi. Transfer $65 juta dari Real Sociedad. Benar. Waktu diumumin, mungkin nggak bikin heboh kayak transfer striker bintang. Tapi dampak di lapangan, wah, itu kayak mengubah sistem operasi seluruh tim. Jika kita kaitkan dengan gambaran yang lebih besar, transfer Zubimendi ini adalah fondasi penyeimbang buat semua manuver Arsenal. Analisis taktis nunjukin dia bukan gelandang bertahan tradisional yang kerjanya cuma motong serangan. Dia itu no-six elite yang luar biasa tenang di bawah pressing lawan. Press resistant banget ya. Penyerang lawan, Zubimendi nggak kabur ke depan nyari ruang kosong. Dia dengan cerdas turun ke bawah. Dia nyisipin badannya tepat di antara Saliba dan Gabriel kan? Nah, itu dia. Secara instan, Arsenal bertransformasi ngebentuk skema 3 bek sementara. Ini ngasih keamanan mutlak pas mereka build up serangan dari bawah. Dan disinilah kita bisa lihat efek dominonya yang brilian. Musim lalu, beban turun jemput bola dan ngatur ritme begini sering banget jatuh ke pundaknya Declan Rice. Sayang banget potensinya kalau gitu. Ibarat pakai mobil sport tenaga tinggi cuma buat ke pasar dekat rumah kan, terbuang percuma. Sekarang, karena Zubimendi ngambil alih peran konduktor di area terdalam, Rice ibarat dilepas rantainya. Dia murni jadi pemain nomor 8 di sisi kiri, gelandang box-to-box sejati. Mesin penjelajah dari kotak penalti sendiri sampai lawan. Betul. Kita makin sering lihat Rice membelah lini tengah lawan pakai langkah besarnya. Ngacak-ngacak sepertiga akhir, bahkan cetak gol. Kehadiran Zubimendi ini benar-benar maksimalkan kekuatan fisik dan ofensif Rice. Analogi mobil sport yang pas banget. Dan itu kemewahan taktis yang jarang dimiliki tim lain. Tapi yang bikin Arsenal musim ini beda, kemewahan taktis ini berdampak langsung ke manajemen fisik pemain. Kita harus singgung soal kedalaman skuad, dan contoh paling relevan tentu aja Bukayo Saka. Saka ini kan nyawa serangan sayap kanan, tapi riwayat hamstringnya belakangan cukup bikin deg-degan. Musim ini aja dia harus masuk ruang perawatan dari 23 Agustus sampai 19 September gara-gara otot itu. Hampir sebulan ya. Di masa lalu, kehilangan Saka selama itu, atau sekedar nyadangin dia di laga krusial, bakal dianggap mimpi buruk. Lini serang Arsenal biasanya langsung tumpul. Tapi sekarang kerasa beda. Sangat beda. Pakar cedera olahraga, Ben Dineri, ngasih observasi menarik soal ini.
Berkat pelapis skuad yang kualitasnya tinggi, Arteta sekarang punya kemewahan manajerial. Dia nggak dipaksa meras keringat Saka di tiap menit pertandingan. Bisa ditarik keluar lebih awal kalau udah unggul. Atau rotasi penuh sekalian. Dineri membandingkan era ini sama era Arsene Wenger. Dulu Wenger sering mengeluh pemain kuncinya terpaksa masuk ke red zone, zona merah kelelahan ekstrim yang bikin risiko cedera otot melonjak. Arsenal sekarang punya kapasitas jaga aset mereka jauh dari red zone itu. Nah, bicara soal jaga aset, ngelola fisik lewat rotasi itu satu hal. Tapi, ngelola psikologis tim di tengah tekanan juara, itu hal lain. Disinilah bagian yang sangat menarik dicelah. Pas Arsenal ditahan imbang 2-2 lawan Wolves tadi, media Spanyol, Fichajes, langsung lempar bom rumor di bulan Januari. Rumor yang lumayan liar waktu itu. Banget. Mereka ngeklaim hubungan manajer Mikel Arteta dan Kapten Martin Odegaard hancur lebur karena beda visi taktis. Malah katanya Real Madrid udah siapin 80 juta euro buat mulangin Odegaard ke Bernabeu. Bayangin aja pendengar baca itu pas tim lagi krisis kepercayaan diri. Kepanikan massal pasti. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penting. Di era modern ini, seberapa banyak klaim media luar yang murni fakta dan seberapa banyak yang cuma narasi buat cari klik? Untungnya kita dapat kejelasan langsung dari dalam ya. Betul. Victor Gyökeres baru-baru ini belak-belakan ngebongkar apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti pasca laga Wolves itu. Faktanya nggak ada perpecahan. Yang ada, tim ngadain rapat internal selama 72 jam penuh. Rapat evaluasi yang sangat emosional. Gyökeres bilang pemain bener-bener let it out, numpahin semua unek-unek mereka. Frasa let it out ini menarik banget buat saya. Biasanya kalau emosi meledak di ruang ganti, ujungnya saling tuding. Tapi dari yang saya tangkap, ini bukan situasi beracun. Ini kejujuran brutal yang justru dibutuhin tim calon juara. Konflik yang dikelola dengan baik bisa bersihin udara kotor. Persis, Gyökeres mengakui atmosfernya memanas, tapi ada prinsip penting di sana. Kalau pemain nggak bisa brutal secara jujur satu sama lain, tim nggak akan berevolusi. Sumber internal klub juga ngonfirmasi rapat itu jadi katalis penyatu tim buat hadapin tekanan. Mengembalikan visi mereka ke jalur yang benar. Iya, dan sekalian matiin rumor liar soal Arteta yang diincar Madrid atau diproyeksi gantiin Pep di City, sumber yang sama ngebocorin kalau Direktur Olahraga Andrea Berta lagi proses finalisasi ekstensi kontrak Arteta buat musim panas. Komitmen absolut, nggak ada keretakan, cuma ambisi yang lagi diasah tajam. Fakta yang sangat melegakan. Dan bukti paling nyata dari seberapa efektifnya rapat 72 jam itu. Kita bisa lihat langsung pembantaian di Derby London Utara kemarin. Laga yang krusial. Banget. Mari kita proyeksikan suasananya buat kalian. Main di Tottenham Hotspur Stadium. Spurs baru aja tunjuk manajer baru, Igor Tudor. Tudor pasti pengen debutnya manis dengan ngebungkam Arsenal, kan? Tekanan dari tribun pekak banget. Tapi Arsenal malah menang super dominan. 4-1. Walaupun kalau kita bedah pertandingannya nggak semulus itu dari menit pertama, Declan Rice yang kita puji-puji tadi malah blunder fatal di awal. Hilang penguasaan bola, terus Randal Kolo Muani cetak gol. Gol perdana Muani di Liga buat Spurs, ironisnya. Tapi disitulah mentalitas hasil rapat internal tadi kelihatan. Mereka nggak runtuh sama sekali. Eberechi Eze justru ngambil panggung. Performanya gemilang, cetak 2 gol brilian yang matiin momentum Spurs. Dan fakta menariknya, tambahan 2 gol itu bikin Eze resmi jadi pencetak gol terbanyak ketiga Arsenal di Derby London Utara. 3 gol totalnya. Wah, udah ngebayangin legenda-legenda tuh. Bener, dia ngebayangin Emmanuel Adebayor yang punya 6 gol dan Robert Pires dengan 7 gol. Jadi, apa arti dari semua ini? Eze memang memukau. Tapi mata saya, dan pasti banyak fans, nggak bisa lepas dari evolusi nomor punggung 14 kita, Victor Gyökeres. Di derby panas itu, dia nyumbang 2 gol juga. Termasuk 1 gol di masa stoppage time yang bikin supporter tuan rumah pulang lebih awal. Statistiknya juga luar biasa hari itu. Mencatatkan sentuhan bola terbanyaknya sejak pindah dari Sporting Lisbon. Menang duel udara, nahan bola buat rekan setimnya naik. Bener-bener teror di kotak penalti. Mengupas performa Gyökeres ini esensial, apalagi kalau dikomparasi sama proses adaptasi Zubimendi. Analisis dari CBS Sports menyoroti perbedaan besar dua pemain ini. Zubimendi itu dipersiapkan jauh hari, ikut pramusim utuh. Gyökeres, dia datang di pertengahan pramusim, cedera pula, dan minim menit bermain bareng Odegaard yang notabene penyuplai bola utamanya. Bermain tanpa playmaker utama itu berat buat striker.
Ibarat penembak jitu kehilangan pengamatnya. Chemistry nggak bisa instan. Konteks ini yang sering terlewat. Fans kadang nuntut hasil instan, lupa kalau striker butuh asupan umpan. Waktu Odegaard absen, Gyökeres langsung dicap striker mandul. Dan Arteta sadar itu. Dia pernah ngebelain Gyökeres, bilang kalau striker dengan insting kayak dia cuma butuh satu momen gol buat meledak. Laga Spurs kemarin adalah validasinya. Total 15 gol di semua kompetisi, resmi lewatin 14 golnya Hugo Ekitike. Mentalitas juara sang striker akhirnya keluar. Evolusi yang salah tepat waktu ya. Dari perdebatan emosional di ruang ganti, adaptasi taktis, sampai akhirnya ngembungkam rival abadi di kandangnya. Narasi klasik tim yang matang jadi penantang juara. Betul sekali. Akhirnya, kita sampai di ujung pembahasan hari ini. Arsenal di puncak, City mengintai, dan sisa laga yang makin menipis. Momen penentuan. Apakah rapat jujur di ruang ganti kemarin adalah bensin terakhir yang mereka butuhkan untuk mencapai garis finish? Ataukah kita sedang melihat pengulangan skenario lama yang menyakitkan bagi para pendukung The Gunners? Menarik untuk disimak. Satu hal yang pasti, Premier League musim 2025-2026 ini membuktikan bahwa kualitas teknis saja tidak cukup. Mentalitas adalah pembeda antara tim yang sekedar bagus dengan tim yang abadi di trofi juara. Terima kasih sudah mendengarkan Bermain Bola episode kali ini. Kami berdua pamit undur diri. Ya, pamit. Bagi kalian fans Arsenal, nikmati puncaknya selagi bisa. Tapi jangan lupa sedia payung sebelum badai musim semi datang. Dan bagi kalian rival-rivalnya, jangan berkedip karena perburuan ini baru saja dimulai. Jangan lupa subscribe channel Bermain Bola dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apakah London benar-benar sudah memerah musim ini? Namun, sebelum kita berpisah, coba pikirkan ini. Kalau Arsenal akhirnya berhasil memenangkan Liga musim ini berkat pendekatan pragmatis di momen-momen kritis, apakah pendengar dan para loyalis siap menerima bahwa era sepak bola indah tanpa kompromi telah mati, digantikan oleh mesin efisiensi yang dingin demi sebuah trofi? Sesuatu untuk kalian renungkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah sportif, tetaplah kritis, dan mari kita terus bermain bola. Ciao!